dengan saya Sri Sumardani dalam program terbaik saya di channel YouTube Sri Sumardani, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-59 ya. Bagaimana? Sudah menonton atau menyimak tayangan-tayangan saya sebelumnya? Tentu sudah banyak sekali buku-buku yang sudah saya bacakan untuk sahabat-sahabat semuanya, dan ini akan membuat wawasan kita juga akan bertambah, dan tentu hidup kita juga akan terus bertambah kualitasnya. Nah, hari ini saya akan membacakan buku yang luar biasa. Semua sahabat-sahabat di sini pasti tahu bahwa kepandaian, keahlian selalu dikejar oleh semua orang. Semakin pandai, semakin ahli, pasti semakin bermanfaat hidupnya. Namun sebenarnya ada satu hal yang akan ditambah, akan membuat hidup kita akan bertambah juga manfaatnya jika keahlian dan kepandaian kita tersebut kita tambahkan dengan sebuah kebijakan. Ya, jadi banyak sekali orang pandai, banyak sekali orang yang ahli, jika tidak memiliki kebijakan atau tidak dibarengin dengan kebijakan yang baik, maka kepandaian dan keahlian yang dia miliki tentu kurang bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan bukannya kurang bermanfaat, tetapi juga dapat mencelakakan atau membuat kerugian bagi banyak orang. Nah, hari ini tentu saya akan membacakan buku yang ada hubungannya dengan kebijakan, agar sahabat-sahabat di sini yang mempunyai kepandaian, kemudian memiliki keahlian yang hebat, akan ditambah lagi kehebatannya dengan memiliki sebuah kebijakan yang luar biasa. Nah, sebelum saya bacakan, silahkan sahabat-sahabat di sini untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian juga like, komen, dan share. Silahkan bagikan ke banyak orang agar bermanfaat untuk banyak orang tentunya ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk minum susu kesukaan saya dulu ya. Seger sekali ya. Ada yang suka minum susu? Harus bijak juga ya minum susunya ya. Pagi, siang, atau sore. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, buku yang akan saya bacakan adalah ini ya. Buku ini berjudul 5 Matahari. Ya, jadi judulnya adalah 5 Matahari. Dan di covernya terdapat kalimat bertambah bijak setiap hari. Tuh kan, ada hubungannya dengan kebijakan seperti apa yang saya sudah ulas sebelumnya ya. Nah, buku ini adalah hasil karya dari Budi Estanuwibowo. Dan ada sesuatu istimewa dalam buku ini, di mana kata pengantarnya salah satunya diberikan oleh salah satu pemimpin negara kita, Indonesia, Presiden ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, ini kata sambutannya resmi dari Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Jadi buku ini sangat istimewa. Saya sudah membelinya sekitar tahun 2011 yang lalu, dan buku ini diterbitkan pada tahun 2010 ya. Nah, saya akan mulai bacakan. Silahkan sahabat-sahabat di sini untuk mulai ya, buat catatan atau mulai menyimak dengan sedikit serius ya, karena saya akan membacakan buku yang luar biasa ini. Di daftar isi buku ini, selain istimewanya, ada kata sambutan dari Presiden yang ke-6, Presiden Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terdapat cerita-cerita yang sangat inspiratif dan semua arahnya menuju agar kita bisa lebih bijak setiap harinya. Di antaranya ada 5 matahari, kemudian perdebatan sepasang sepatu, pengabdian yang berlebih, ya, kemudian penyembuhan bumi, kemudian ada kamar ketujuh, ada jubah umum, ya, ada bisnis dan pertemanan, ada barongsai dan kepemimpinan, dan diakhiri dengan Aesop, demokrasi dan
moralitas ya. Ada 28 cerita inspiratif yang ditulis oleh Budi S. Tanuwibowo. Saya akan bacakan yang pertama sesuai dengan judulnya, yaitu 5 Matahari. Sudah siap untuk mendengarkan? 5 Matahari. 10 langkah menjelang pintu rumah gurunya, sang putra mahkota tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mendengar dentingan gitar sang guru yang mulai mengalun. Dia tahu bahwa akhir-akhir ini gurunya senang bermain gitar. Sejak dulu gurunya memang senang musik. Sang guru menguasai berbagai instrumen musik dengan baik. Namun khusus gitar, baru beberapa bulan ini gurunya mempelajarinya. Tak disangka dalam tempo singkat gurunya telah mampu bermain gitar dengan baik. Sama dengan saya ya, senang bermain alat musik. Salah satunya adalah gitar. Saya lanjutkan di paragraf kedua. Tiba-tiba telinganya menangkap suara gurunya. Rupanya sang guru mulai bernyanyi dengan diiringi gitarnya. Di balik pintu, sang murid mulai menajamkan telinga dan berkonsentrasi mendengarkan nyanyian gurunya. Ya, saya tidak bacakan nyanyiannya, ataupun saya tidak melakukan karena di sini tidak ada notasinya. Saya langsung saja lanjut ke paragraf selanjutnya, di paragraf yang ketiga. Mendengarkan gurunya mendendangkan sebuah lagu dalam bahasa Inggris dan menyimak dalam-dalam makna syairnya, sang murid amat yakin bahwa lagu itu pastilah merupakan karya terbaru sang guru. Sang putra mahkota semakin kagum dan secara tak sadar mulai melangkah masuk ke dalam rumah sang guru. Ketika sang murid sampai di hadapan gurunya, sang guru sudah selesai bernyanyi dan sedang menghirup teh. Sang murid memberi hormat dan kemudian seperti biasa ia duduk bersila di hadapan gurunya. Sang guru tersenyum dan berkata, "Engkau datang sejak tadi, muridku?" "Iya, guru. Tadi saya tunggu di balik pintu karena guru sedang bernyanyi, takut mengganggu," jawab sang murid. Gurunya cuma mengangguk, tersenyum bijak seperti biasanya. "Guru, rasanya saya tidak pernah mendengar lagu yang baru saja guru nyanyikan. Apakah ciptaan guru yang terbaru? Kalau boleh tahu apa judulnya?" "Ya, pagi-pagi ketika duduk-duduk di sini sambil bermain gitar, tiba-tiba muncul inspirasi dan lahirlah lagu tersebut. Judulnya, bagaimana kalau 5 Suns atau 5 Matahari?" jawab sang guru sambil tertawa. 5 Suns, 5 matahari, bagus dan enak juga kedengarannya. Matahari yang asli ditambah zin, ren, yang, dan ilmu pengetahuan, komentar sang murid. "Hahaha, bagus muridku, bagus. Meski cuma mendengar sepintas, kamu langsung tahu persis apa yang terkandung dalam syair lagu ini. Bagus, bagus," ujar sang guru. "Ah, guru terlalu memuji. Saya hanya mengingatkan kata-kata belaka, namun saya tidak memahami maknanya." "Muridku, seperti biasa setelah bangun pagi-pagi, aku bersemadi. Tiba-tiba muncul ide yang kemudian ku terjemahkan dalam seuntai lirik lagu. Iseng-iseng ku senandungkan dengan iringan gitar. Hasilnya seperti yang kamu dengarkan tadi." Gurunya menceritakan prosesi pembuatan lagu. Kok bisa-bisanya muncul ide untuk menggabungkan matahari dan ilmu pengetahuan dengan 3 ajaran utama Zeng, Ren, Kong, Zi, guru? Tanya sang murid. Seperti biasa, setiap bersemadi dalam kekusukan yang amat dalam, selalu muncul sinar terang yang begitu cemerlang memenuhi segenap panca indera bagi yang mengamati dari luar. Tentu merupakan sebuah kemustahilan. Bagaimana bisa muncul sinar terang kalau mata dalam keadaan terpejam, rapat? Hal seperti itulah yang sering kualami. Tapi entah mengapa baru kali ini aku ingin menuliskannya dalam bentuk syair dalam lagu. Mungkin akibat baru belajar gitar, jawab sang guru tertawa. Mendengar kalimat terakhir gurunya, sang murid berkata,
Ah, guru bisa aja. Tapi guru, mesti murid sudah cukup lama belajar meditasi, kok sampai sekarang belum pernah menjumpai pengalaman seperti guru? Pada saatnya nanti ketika kamu sudah bisa sampai puncak samadhi, peristiwa seperti itu akan terjadi berulang-ulang. Jawab sang guru. Jadi lewat syair lagu tadi, guru mau mengatakan bahwa meski mata terpejam pun kita masih bisa melihat terang karena ada 5 matahari, komentar sang murid. Tidak persis seperti itu. Ketika mata terbuka, kita bisa melihat terang karena ada matahari sebagai sumber utama energi kehidupan dan sumber cahaya. Kalau mata terpejam, kita juga bisa melihat terang jika hati kita bersih, tulus, ikhlas, dan dekat dengan Sang Maha Pencipta. Jadi terang yang ini disebabkan Ren atau cinta kasih yang merupakan matahari di dalam hati, papar sang guru. Berarti mataharinya cuma 2 dong guru, kejar muridnya. Dalam kehidupan manusia butuh teman, butuh sahabat, butuh orang lain. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan orang lain. Kasarnya, mau sombong pun masih butuh orang lain. Nah, artinya kemampuan memahami, mengerti orang lain menjadi teramat penting. Bila kita bisa mengerti dan memahami orang lain, dunia akan terasa cerah. Bila sebaliknya, hidup ini terasa ruwet, kompleks, penuh masalah dan gelap, maka Z, kearifan dan kebijaksanaan menjadi amat penting. Bila mempunyai Z, kita akan tercerahkan. Z inilah yang seolah berperan sebagai matahari dalam pergaulan atau dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Ini yang aku misalkan sebagai matahari yang ketiga. Kalau yang guru, kata muridnya yang memang haus belajar. Boleh saja kita berbudi, boleh pula pintar, arif dan bijak setinggi langit, sedalam lautan, namun tanpa adanya keberanian yang dilandasi dengan kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa tahu malu, semuanya tidak akan berubah. Mandek sebagai wacana atau teori belaka. Yong atau keberanian besar inilah yang berperan penting mewujudkan perubahan. Mewujudkan impian menjadi sebuah realita, sebuah kenyataan. Maka Yong, aku ibaratkan sebagai matahari yang keempat, matahari yang menjadi sumber energi dari dalam, energi penyemangat kehidupan. Dari ilmu pengetahuan, guru tambahkan sebagai matahari kelima, karena perannya yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan modern, kata sang murid. Tepat, tanpa matahari kelima kita mungkin masih terbelakang seperti hidup dalam hutan belantara, kata sang guru mengiyakan. Tapi ilmu pengetahuan bila dibiarkan berjalan sendiri tanpa diimbangi cinta kasih, kearifan dan kebijaksanaan juga akan sangat berbahaya karena mudah diselewengkan atau disalahgunakan. Ini penting sekali ya. Saya akan ulangi ya. Tapi ilmu pengetahuan bila diibaratkan berjalan sendiri tanpa diimbangi cinta kasih, kearifan dan kebijaksanaan juga akan sangat berbahaya karena mudah diselewengkan atau disalahgunakan. Ilmu pengetahuan tanpa keberanian juga akan lumpuh dalam wujud teori atau wacana. Itulah sebabnya semua harus satu paket sehingga bisa menopang, saling mengisi, dan saling melengkapi. 5 matahari itulah paket kesuksesan bagi manusia untuk kehidupan yang lebih baik, maju, modern, namun tetap beradab dan bermartabat. Terima kasih guru. Hari ini murid mendapatkan pencerahan yang luar biasa dan dikemas dengan gaya marketing yang sempurna. Sebuah lagu yang merdu dengan lirik indah dan berisi. Kedua guru dan murid itu kemudian mencoba menyanyikan lagu Five Suns bersama-sama diiringi gitar sang guru bijak. Ya, jadi dalam buku ini juga ada gambarnya ya, 5 matahari yang dimaksud oleh penulisnya yaitu Budi S. Tanuwibowo.
Jadi sahabat-sahabat semuanya, ketika 5 matahari ini yang dimaksud oleh penulisnya ini ada dalam diri kita, maka kita akan senantiasa semakin bijak setiap harinya. Tidak akan sombong ketika kita mempunyai ilmu, juga tidak sombong ketika kita hidup berlebihan, namun kita selalu diingatkan bahwa kita membutuhkan 5 matahari agar kebijakan kehidupan kita selalu bertambah dan akan dapat bermanfaat untuk banyak orang tentunya. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Sampai di sini dulu saya bacakan buku Bertumbuh Bijak Setiap Hari dengan 5 Matahari, hasil karya dari Budi S. Tanuwibowo. Tentunya saya akan membacakan buku ini kembali di segmen selanjutnya. Masih banyak cerita-cerita lain yang membuat hidup kita lebih bijak dan tentunya akan dapat lebih bermanfaat untuk banyak orang. Sampai di sini dulu. Salam senyum sang penyihir, Sri Sumahardani. Dah, sampai jumpa lagi.